Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Si Paling Sport, podcastnya CNN Indonesia yang membahas segala sesuatunya yang berkaitan dengan olahraga, atletnya, apapun lah yang berhubungan dengan olahraga. Tentunya bersama saya, Erlangga Wisnuaji dan rekan saya, Mahardika Utama. Biar gue aja yang kenalin. Dan edisi kali ini kita akan ngomongin sesuatu yang berbau berkaitan dengan tinju nih. Karena tamu kita kali ini adalah seorang promotor. Silakan kenalkan, Dik. Nah, tamu kita kali ini adalah seseorang di balik suksesnya pertandingan Daud Yordan melawan Hernan Carrizo dari Argentina yang digelar di Pontianak 7 September lalu. Gustian Tira Alandi, selamat datang di podcast Si Paling Sport. Thank you. Sehat? Sehat, Tira. alhamdulillah. Jadi gue manggilnya Kang aja karena gue baru tahu ternyata Gustian Tira Alandi ini orang Bandung ya. Iya, Kirain orang Kalimantan ya? Iya. lahir dan besar di Bandung. Oke. Tapi kenapa orang-orang menilai Tira ini orang Kalimantan Barat? Kenapa Mas Angga? Karena mungkin dekat sama Daud Yordan. Kan Daud orang Kalimantan ya, Bro? Iya, dari Kalimantan dan kebetulan juga keluarga kita juga ibu saya, terus habis itu keluarga nenek saya juga dari sana. Jadi ya asalnya sih dulu dari Padang, tapi habis itu di Kalimantan Barat. Tapi gue sedikit research lah soal Bro Tira ini. Gue Ya. manggilnya Bro aja lah, karena sumuran kita, Bro. Iya, setuju. Tira ini background pendidikannya FSRD ITB, bener kan? Iya. Tapi kenapa lo tiba-tiba jadi promotor gitu? Apa yang membuat lo tertarik menyelami dunia kepromotoran? Iya, sebetulnya sih kan awalnya nggak kepikiran sih jadi promotor awalnya. Jadi awalnya itu kan kerja dulu sempat di konsultan. Terus habis itu ada di di properti. Terus ketemu sama Bang Okto, Raja Sabta Oktohari. Bang Okto waktu itu masih megang Daud dan Chris ya. Terus habis itu ditanya, mau nggak nih bantuin megang tinju kita nih. Ya karena pada dasarnya kan emang kita suka ya. Saya pribadi emang suka sih tinju dari kecil. Dari kecil suka. Dari kecil tuh emang baca literatur tentang tinju gitu. Oh, kirain tukang gelut. Enggak. Oh enggak, kalau tukang gelut enggak. Cuman baca literatur tentang tinju segala macam. Jadi ya pas ditawarin ya senang-senang aja. Terus pertama kali ditawarin tuh langsung dicemplungin gitu loh. Dijorokin lah. Dijorokin lah, pokoknya ngerjain. Wah, masih ingat banget tuh waktu itu Daud lawan Yoshitaka Kato kan. Tahun berapa itu, Bro? 2016 Februari kalau nggak salah. Debut lo tuh ya sebagai Itu promotor. berarti Bang Okto masih di mahkota ya? Bang Okto masih di mahkota dan masih menjadi promotor waktu itu. Jadi ya kita lah yang kerjain, lah saya yang kerjain produksinya dan segala macam. Waktu itu timnya nggak banyak sih, nggak kayak kemarin ya. Timnya cuma waktu itu dikit lah gitu. Cuman kita ngerjain dan mainnya dijorokin aja tuh, dijorokin ya. Tapi kan karena dijorokin jadi mesti belajar cepet kan. Ya udah akhirnya kita kerjain. Ya oke, habis itu selesai itu dijorokin lagi nih yang kedua kalinya nih. Mau bikin pertandingan di Uruguay. Ya udahlah, kita suruh berangkat lah ke Uruguay bikin pertandingan. Daud juga? Daud juga di acaranya Gilberto Mendoza. Jadi kita berangkat, bikin lagi pertandingan lagi di sana. Uruguay aja kebayang tempatnya aja, gue nggak pernah kebayang sih di mana sih. Waktu itu kan Montevideo kan. Akhirnya berangkat ke sana kita bikin. Naik pesawatnya capek tuh ke sana kan? Capek banget. Dan Itu capek akhirnya banget. sekarang jadi direktur utama di Empro ya? Ya. Empro itu adalah apa tuh, titisan dari mahkota atau perusahaan yang berbeda? Jadi kan pada akhirnya kan tahun 2020 kita ada COVID waktu itu ya. COVID kita kan ngumpulin orang tugasnya kan. Dan itu yang paling dilarang pada saat itu kan. Jadi akhirnya penuh dengan ketidakpastian tuh. Baik Daud maupun Ongen. Tapi kan saya mikirnya kalau misalnya kita nggak bikin apa-apa ya makin tenggelam gitu ya. Jadi saya waktu itu nekat aja sih, ngeberaniin diri aja bahwa kita harus bikin. Di mananya nanti urusan nanti gitu. Akhirnya kita bikin di Thailand waktu itu. Karena waktu itu Indonesia masih buka tutup kita kan nggak bisa Itu kan. zaman-zamannya COVID tuh Thailand. Zaman COVID. Tahun 2021. Di sana udah mulai longgar kali ya di Thailand. Belum juga terlalu longgar sih, tapi lebih longgar daripada kita. Itu tuh waktu Daud lawan siapa ya? Daud lawan, yang pertama itu lawan siapa ya, lupa ya namanya. Oh, di Thailand lah. Thailand lah pokoknya. Yang kedua lawan Panyautok harusnya. Tapi karena Daud yang kedua ketika Daud ke sana kan Daud kena COVID kan. Jadi akhirnya cuma Ongen yang bertanding. Akhirnya
pertandingan itu diatur ulang di Jakarta setelah Yang lawan Indonesia Panetto, buka. betul. Ya. Tapi ini gue kan Tira ini di bawah Empro promotor. Kalau kita perhatiin ya, pasti petinjunya paketannya gitu tuh. Daud, Jordan Ongen. sama Ongen Sagnosiwi. Sagnosiwi. Iya. Sebenarnya ada ikatan batin apa nih antara dua petinju itu, antara Empro dengan Ongen dan Daud? Iya. Kenapa dia selalu sepaket sini? Ya, karena awalnya kan dulu juga sebetulnya Chris juga suka bareng sama Daud kan awal-awalnya. Chris John ya? Chris John, ya. Jadi awal-awal. Dan saya pikir akan bisa belajar banyak buat Ongen sebagai petinju yang lagi menaikkan pengalamannya untuk belajar dengan Daud Yordan yang memang sudah berpengalaman gitu ya. Jadi saya tandemin mereka supaya mereka juga selain latihan bareng, mereka juga berdiskusi gitu loh. Karena saya tahu Daud Yordan itu kan referensi tinjunya bagus ya, tinggi ya. Jadi dia banyak baca, dia banyak nonton, dia banyak menganalisa pertandingan juga bareng saya kadang-kadang gitu loh. Oh kita, ini gimana ya bro ya, ini gimana ya, ini bagusnya gimana ya gitu. Jadi saya yakin bahwa dia bisa berbagi pengetahuannya juga dengan Ongen. Nah, kalau Daud itu kan kita tahu, nama dia udah mulai terkenal ketika ada acara tinju profesional di salah satu TV swasta ya. Ya. Namanya semakin naik. Nah, tapi kalau Ongen ini kan kayaknya baru beberapa tahun terakhir aja, mungkin 2019 ketika Ya. ada pertandingan internasional di Batu. Nah, cerita menemukan Ongen Sagnosiwi itu gimana sih? Ya, Tentara loh Ongen tuh kalau, ya kan? Tentara. Waktu itu belum tentara Belum, kayaknya. belum tentara. Jadi petinju dulu baru jadi tentara. Dia petinju amatir dulunya, terus habis itu dia masuk ke Angkatan Udara kan. Nah, itu yang menemukan mahkota atau Kang Tira secara pribadi? Saya. Nah, jadi waktu itu saya lihat sparringnya dia dengan Devri Palulu waktu itu. Terus dia masih saya lupa, masih amatir kalau nggak salah dia waktu itu ya. Dia sparring, terus habis itu saya tuh mengandalkan insting saya untuk kayak gitu ya. Jadi kalau orang nanya juga sekarang saya juga kalau insting saya nggak bunyi saya nggak bisa jawab. Jadi ketika saya lihat mungkin sekitar nonton 2 ronde ya. Saya bilang saya lihat ada sesuatu nih di anak ini nih, di Ongen nih. Tapi kan saya nggak kenal kan, maksudnya saya nggak pernah, maksudnya nggak kenal dengan Ongen gitu. Waktu itu saya ngomong sama teman saya Sim. Gitu, saya bilang Sim kenal sama Ongen nggak? Oh kenal bro, dia bilang gitu. Ya udah, saya mau lihat deh pertandingannya dia. Akhirnya kita bikin pertandingan waktu itu di Citos. 2000 berapa ya? 2017 atau 18 gitu ya. Di Citos, Ongen main tapi sebagai undercard. Karena waktu itu mainnya itu si Hebi Marapu. Nah jadi dia main, saya kalian lihat tuh waktu itu. Wah ini oke, dia menang KO kan. Tapi saya mau lihat lagi sekali, dia main di acaranya Angkatan Udara waktu itu. Saya datang diundang. Saya lihat lagi, oh ini dia menang KO lagi. Saya mau, berikutnya dia main di event internasional gitu. Maksudnya eventnya bukan lagi lawan tinju dalam negeri, tapi lawan tinju luar negeri. Menang KO dia. Akhirnya saya bilang, saya kenalan, saya bilang, kamu mau nggak nih main di Singapura lawan petinju Thailand? Oh mau bang, dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya kita berangkatin ke sana dan menang KO di sana. Pas sudah menang KO di sana, saya gilanya waktu itu saya juga nggak pakai mikir. Saya bilang, ini berikutnya ada pertandingan kejuaraan dunia IBA ini di Batu. Bang Daud main, kamu mau nggak sebagai komennya gitu ya? Tapi harus tanding kejuaraan dunia. Mau bang, dia nggak nanya lagi lawannya siapa. Dia nggak nanya waktu itu kebetulan waktu itu lawannya Marco Demecilo. Marco Demecilo itu petinju senior Filipina yang udah punya pengalaman bahkan main sampai ke Rusia, ke RCC dia. Jadi akhirnya dia bermain di situ dan memang itu partai pertamanya dia main 12 ronde kan. Dia belajar banyak tuh di situ gitu. Akhirnya dia menang. Nah semenjak itulah komunikasi kita tuh lebih, dan di situ juga waktu persiapan lawan Marco Demecilo itu dia bersama Daud gitu. Waktu itu masih dipegang sama Pino Bahari. Jadi kita TC-nya di Bali waktu itu. Oh iya, gue inget waktu itu gue wawancara pelatihnya masih Pino Bahari ya. Iya masih Waktu Pino di Batu Bahari. itu 2019. Di sana yang di atas gunung itu apa udah di Denpasar itu dulu? Udah sempat di atas gunung juga. Oh. Ngomong-ngomong kalau kontrak petinju itu tuh gimana sih? Itu hubungannya profesional atau justru pakai kepercayaan aja? Misalkan Harus profesional. Empro dengan Daud, Empro dengan Ongen itu harus profesional kalau itu. Tetap harus profesional. Cuman di balik
kertas itu kan juga ada kepercayaan lain kan. Jadi mengenai Daud dan Ongen, Daud itu kan bukan 1-2 tahun lah bersama kita gitu ya. Dari mulai awal karirnya dengan Bang Okto gitu ya, sampai sekarang bersama saya gitu. Kita kan konsisten menjaga pencapaiannya ya. Sampai akhirnya dia bukan hanya sebagai petinju, tapi dia juga sebagai tokoh olahraga, tokoh nasional pada akhirnya. Jadi ada selain kertas, ada juga hal-hal di balik itu gitu. Seperti saya juga dengan Ongen. Buat saya Ongen ini bukan hanya petinju saya gitu. Dia itu udah kayak keluarga, udah kayak adik saya. Jadi Ongen kadang-kadang ya, Bang, saya perlu ngobrol. Ya udah datang ke rumah, ya kita bisa ngobrol dari sore sampai malam gitu. Ngobrol ya macam-macam, nggak usah ngobrolin soal tinju aja. Tapi kan sana udah nikah. Soal Ongen sama Daud nih, kita pengen review nih pertandingan kemarin di Pontianak ini seru ya, karena jarang-jarang ada acara tinju dunia, levelnya internasional, perebutan gelar juara dunia juga, versi IBA ya waktu itu ya. Tapi diadakannya bukan di pusat kota seperti di Jakarta gitu, tapi di Kalimantan Barat. Nah, di Pontianak itu apa sih pertimbangannya? Apakah karena home base-nya Daud di sana atau ada pertimbangan lain? Ya itu salah satu pertimbangan ya, karena Daud kan memang aslinya dari Kalimantan Barat, dan memang dari Kalimantan Barat, dan di Kalimantan Barat itu menurut saya udah lama juga Daud kan nggak main di sana gitu. Itu jadi pertimbangan kita. Tapi buat saya pribadi ada apa ya, ada sedikit tantangannya juga bikin di sana, buat menantang diri saya sendiri ya, bikin di sana. Karena pertama ya tadi keluarga saya banyak di sana. Terus kedua, ini pertandingan kan saya baru pertama kali bikin di Pontianak. Saya udah pernah bikin pertandingan di Uruguay, tapi belum pernah bikin pertandingan di Pontianak. Jadi ini pertama kali. Ya jadi ada dan yang paling penting ibu saya juga sepanjang saya bikin pertandingan, ibu saya nggak pernah datang, baru mau datang yang kemarin nih di Pontianak. Jadi ada ininya lah sendiri, dan yang paling pertama ada pertimbangan saya adalah selain Daud orang Kalimantan Barat, kedua ini juga ngasih contoh bahwa nggak semuanya harus dibikin di Jakarta kok. Daerah juga harus dapat kesempatan dong, kan Indonesia nggak cuma Jakarta. Semua kita harus dapat kesempatan. Kalau emang mereka punya, dan ini juga mengajak daerah untuk membuat venue yang standarnya internasional. Kalau kita bisa bikin venue yang standar internasional, kita kan bisa bikin pertandingan di situ gitu. Dan kalau nggak salah Elias Pikal juga juara tahun 80-an itu di Pontianak juga ya? Iya, waktu itu lawan Raul Diaz. 86 itu 86 di sini lawan lawan juara kan. 88 tuh mempertahankan pernah bertanding di ya? Pontianak juga Elias Pikal ya. Lawan Raul Diaz ya. Oh, jadi dari segi historisnya juga ada ya, bahwa pernah ada seorang Elias Pikal bertanding di Pontianak juga ya. Iya. Jadi memang ada salah satu dasarnya juga itu. Karena dulu pernah ada historisnya. Ya, kenapa nggak kita ulang sih? Toh kondisinya udah berbeda jauh kan sekarang. Harus ya kayak kemarin ketika banyak yang baru datang pertama kali jujur ke Pontianak kan. Begitu lihat, wah tempatnya nih enak banget nih gini. Ya karena harus dikasih kesempatan buat orang lihat dong. Masa kita pernah loh sana. belum pernah emang? Belum pernah. Ya? nggak ikut sih kemarin. Nggak Kalau diajak. sih ikut. Nah, tapi ngomong-ngomong soal pertandingan kemarin ini kan kayaknya juga ada dramanya ya di luar pertandingan antara Daud Yordan melawan Hernan Carrizo. Tapi kan ternyata Hernan Carrizo itu adalah petinju pengganti gitu. Betul. Dan itu kayaknya mepet banget gak sih Kang? Kemarin Mepet banget. Jadi waktu itu 18 hari kalau nggak salah sebelum pertandingan. Ya itu yang kita khawatirkan kan. Lawan semestinya bukan Carrizo kan? Bukan, Daud karena Yordan, kan? Yohan Hernan Leal. Karena sebagian materi promosi kita kan udah keluar kan. Udah pasang semua. Bannernya masih libur film Hernan Leal kan. Karena udah sebagian udah keluar semua. Udah tempel foto. Jadi yang udah keluar ya udah, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, karena udah kita sebar juga gitu, produksi ulang akan makan waktu. Jadi 18 hari itu yang paling kita takutin sebetulnya. Tiba-tiba dapet pemberitahuan nggak jadi main. Nah ini tuh takut banget ya kita sebagai. Ternyata kunaon eta tuh bisa main si Hernan Leal. Jadi si Hernan Leal itu tiba-tiba saya dapat WhatsApp, dibilang bahwa dia pusing dan setelah sparring dan harus diperiksa. Akhirnya diperiksa MRI, dapatlah keputusan bahwa ada cedera pada kepalanya, di selaput otaknya, sehingga akhirnya dia mesti mundur. Dan
Dan pada akhirnya dia pensiun. Jadi bukan cuma batal main lawan Daud, tapi Iya, juga pensiun dari tinju Iya, ya? karena ini cukup beresiko ya. Beresikonya tinggi lah untuk ini. Jadi pada saat saya terima berita itu, ada di satu sisi adalah lebih baik tahu sekarang ya. Karena kan itu daripada ntar bertanding itu kan masalah, dan mereka akan diperiksa juga ketika nyampe Pontianak. Jadi, dan yang paling penting kan buat kita ya, buat saya pribadi sebagai promotor, nggak ada yang mengalahkan dari keselamatan petinju. Ya menang kalah itu bisa dipertandingkan lagi. Tapi nyawa kita nggak bisa main-main soal itu gitu. Ini kan harusnya kan menghibur, ya kan? Ini harusnya menghibur. Jadi ketika berita itu, saya lebih fokus waktu itu kayak ya udah kita harus cari gantinya secepatnya aja. Nah itu gimana tuh dalam 18 hari menemukan petinju lain sama-sama dari Argentina juga dan di level yang sama gitu? Bukannya ada di klausul kontrak, mestinya ada dong ya? Atau Ada, jadi kan di kita klausul dibantu ada sama force major kita apa? dibantu sama matchmaker kita waktu itu Alex. Saya dikasih pilihan waktu itu. Ada kali mungkin sekitar 8 petinju ya. 8 petinju, jadi akhirnya saya kerucutin jadi sekitar 3 petinju. Akhirnya saya sama teman saya, kita nonton sampai subuh. Terus kita bagi, Review gitu ya, ya kita review mana-mana aja yang itu. Ya berdasarkan plus minusnya gitu ya. Akhirnya kita pilih ya udah, yang ini bisa nggak? Karena harus approval dari IBA juga kan. Nggak bisa kita iyain terus habis itu dia langsung mengiyakan, harus approval dulu. Akhirnya kita pilih yang ini, IBA oke, itu udah minus 14 kalau nggak salah. Minus 2 minggu. Dan saya tanya, petinjunya gimana? Petinjunya siap, dia bilang, karena dia kalau nggak salah memang dalam kondisi yang bagus gitu, yang memang persiapan, jadi ya udah jalan. Tapi kalau statistiknya sini Hernan Carrizo itu tuh memang secara jumlah pertandingan dia nggak sebanyak Daud ya. Tapi dia baru main di tanggal 16 Agustus. Artinya itu cuma punya waktu 2 minggu lagi ke match melawan Daud gitu. Oh, pertandingan terakhirnya 16 Agustus. Iya, lawan petinju Argentina juga, Chavez namanya kalau nggak salah. Menang KO ya. Itu boleh ya? Kalau dia menang KO kan? Menang KO dan dia menang nggak- karena menang ya. Kalau kalah yang harus ada jangka waktu. Oh iya. waktunya. Menang pun ada jangka. Kalau dia pertandingannya berat, nggak bisa dikasih izin biasanya. Karena ada faktor resiko kan. Ya, akhirnya ya udah, dia bersedia datang, ya udah datang. Ya, dan Tanding dan 2 minggu ya. Baru main 2 minggu, sementara Daud nggak main 2 tahun. Iya. Ya itu cerita juga kan. Tapi mungkin banyak yang belum tahu ya, bro. Sebenarnya promotor ini kan kalau orang awam melihatnya ya promotor adalah yang apa ya, yang ngaduin orangnya, yang ngaduin petinju kan. Tapi sebenarnya tugasnya promotor atau kerjaannya promotor itu sebenarnya apa sih? Karena kan sebenarnya kalau kita ngomong tinju profesional ini, iya nggak bisa lepas lah bahwa ini adalah bisnis kan. Tinju profesional adalah olahraga yang bisnis yang utama gitu. Nah, promotor ini tugasnya sebenarnya apa sih? Untuk mikirin karir petinjunya juga, atau bisnis semata, atau gimana sih? Atau yang dari nyariin lawan juga promotor atau gimana? Ya karena kan kita bikin show ya. Kuncinya kan itu. M-Pro itu kan menjual excitement kan. Jadi semua aspeknya harus kita hitung. Nggak bisa kita bikin sebuah show kalau misalnya kita nggak tahu siapa yang akan tampil kan. Nggak bisa kita bikin sebuah bisnis kalau misalnya kita juga nggak tahu apa yang kita jual gitu loh. Ya kan? Jadi kalau ditanya bahwa fungsi promotor apa di dalam M-Pro sendiri, saya mikirin semuanya. Semuanya. Mulai dari, karena apa? Karena itu yang saya jual. Itu yang saya jual ke penonton. Kayak kemarin di Kalimantan, di Pontianak. Atmosfernya tuh luar biasa. Karena apa? Karena itu yang saya jual ke mereka. Show yang terbaik, yang orang ngeluarin uang kan di situ kan. Untuk beli tiket, untuk nonton. Bahkan ada yang sampai cerita ke saya sampai dia nabung untuk beli tiket berbulan-bulan untuk lihat Daud Yordan. Itu kan tanggung jawab kita sebagai promotor, memberikan yang terbaik buat mereka. Jadi dari milih petinjunya, milih lawannya. Nah, kalau promotor ini apa ya, memantau atau ngelihat kesiapan latihan, misalnya Daud Yordan gitu. Promotor ini kan milihin lawan buat Daud Yordan gitu, setuju nih. Tapi promotor itu mantau juga nggak sih Daud Yordannya siap nggak ya ini? Maksudnya mantau ini dalam hal latihannya
diperhatiin juga atau mungkin didanai juga atau gimana sih Yes, sebenarnya? kita pantau latihannya. Kita selalu diskusi dengan Daud dan Ongen kebutuhannya apa. Jadi karena kan kunci dari kepelatihan itu kan kunci dari pertandingan adalah persiapan yang baik. Ya, Baik kan. persiapannya gimana nih si Persiapan. petinju yang akan Pertandingannya diadu sih ya? cuma 12 ronde paling lama, 36 menit kan berarti kan. Tapi kan persiapannya bisa 4 bulan. Dan itu promotor juga terlibat. Iya. Kita kalau saya terlibat. Terlibatnya dalam hal apa dan sejauh apa? Persiapannya dia, TC-nya akan seperti apa. Jadi kebutuhan latih tandingnya seperti apa. Oh, di-provide juga? Iya, Oh. kita provide. Jadi kadang kita terbangin untuk menjadi sparring partnernya mereka ya. Jadi lengkap lah karena ya kalau kita mau kasih yang terbaik di atas ring, ya persiapannya kita juga mesti bagus juga gitu loh. Berarti nggak hanya sekedar abis tanding dibayar, nggak hanya sekedar itu ya? Enggak, Persiapannya juga persiapannya. diperhatiin ya? Persiapannya itu orang kan cuma lihat kan orang bertinju di atas ring berapa ronde, 8 ronde, 10 ronde, 12 ronde. Tapi kan di belakang itu persiapannya panjang kan. Dan itu biayanya gede juga ya karena harus ngebiayain latihan dari si petinju ya atau gimana? Ngebiayain latihannya, terus ngebiayain gini, Argentina ke sini juga kan jauh ya. Itu kan juga nggak main-main dari sisi transportasinya mereka, akomodasinya mereka. Terus kan mereka nggak mau lah 2 hari sebelum baru datang gitu kan. Ya, harus ada Mereka kan ada persiapan dulu. adaptasi juga Berarti kan. gede ya? Gede. Nutup nggak tuh bro, kemarin bro? Gini, kalau bilang bahwa nutup, kadang ada yang nutup, kadang nggak. Ya, yang namanya juga kita bikin kepromotoran tuh, kadang ada waktunya naik, kadang ada waktunya turun. Tapi yang jelas bahwa ini balik lagi, ini kan dari awal saya udah ngerasa bahwa ini sumbangsinya kita terhadap tinju profesional. Kita saat ini mungkin yang masih konsisten dalam tinju profesional, murni, tidak ada tanding tinju yang non pro ya. Kita Semua maksudnya kayak lebih ke entertainment entertainment gitu fight ya? kita nggak. Jadi maksudnya kita pengen ngejaga dunia tinju profesional itu tetap seperti tetap ada gitu loh di negara ini gitu Nah loh. ini kan kita lihat ya, hype tinju ini sebenarnya udah mulai naik lagi dengan mulai banyaknya gelaran tinju tapi non profesional gitu, Ya. lebih banyak entertainmentnya. Kadang-kadang celebrity Celebrity, boxing semua kayak celebrity, gitu kan, ya. atau emang orang yang pengen ribut diringin gitu. Ya. Itu promotor kan, tugasnya promotor itu ya bro? Iya, itu Ada orang benar. pengen ribut, lo gua adu lah sini, gua bayar. Iya. Tapi Sah-sah Kang Tira aja. sendiri melihatnya itu seperti apa tuh? Pertama- Sama kontribusi terhadap dunia tinju profesional. Nah itu dia. Pertama saya ngelihatnya kan apapun publikasinya itu yang akan bagus kan. Maksudnya ya maupun isinya kadang-kadang nggak ada hubungannya, tapi tetap publikasi ya publikasi gitu ya. Jadi Tapi tinjunya kadang-kadang aneh gitu. iya walaupun intinya anak-anak aneh, tapi kan itu kan ngebangun apa cerita, ngebangun hype-nya tinju. Cuman memang saya agak concern. Pertama gini, kan ini banyak banget nih sekarang. Gue punya masalah sama sini, gue mau tinju sama dia gitu. Tapi kan harus diingat bahwa kan atlet tinju itu kan bukan 1 hari 2 hari dia latihan. Daud Yordan itu kan latihan dari umur berapa tahun? 7 tahun gitu. Ongen tuh latihan dari kecil gitu. Jadi maksudnya mereka itu kan terbentuk karena latihan. Bukan tiba-tiba hari ini pengen, mereka itu mau jadi atlet, bukan mau berantem gitu loh. Nah ini kan sekarang kan lagi rame kan itu kan. Terus jujur kalau saya sih agak kurang setuju kalau misalnya bertanding tanpa head guard. Karena apa? Kan lu bukan petinju profesional. Entah kenapa-napa. Ntar ada kenapa-kenapa. Jangan hanya dipikir, wah kegembiraannya sesaat gitu loh. Tapi begitu ada masalah, Yang kena baru semuanya. kita yang kena semuanya gitu loh. Ya kan, yang kena semuanya. Jadi maksudnya di sini saya ngarepin sebetulnya semua tuh mulai sadar, mulai dari promotornya bahwa ini ada tetap biar gimana pun ini olahraga beresiko. Yang bisa kita lakukan adalah ngurangin resikonya, benar kan? Kedua, federasinya juga, badan tinjunya juga yang lokal terutama yang buat mengawasi, ya harus tegas dong. Kalau mereka, karena kan kalau sampai terjadi apa-apa kan
Yang mengawasi kan mereka. Tapi badan tinju Indonesia tuh banyak banget loh, dan 6 kalau nggak salah. Nah, iya, buat apa juga Nah, sebanyak tapi itu gitu. sebenarnya gue jadi tertarik bahwa sekarang banyak nih selebriti atau orang influencer ada masalah di sosmed, ayo kita tinju kayak tadi seperti lo bilang gitu. Nah itu tadi yang ngawasin siapa? Kan untuk tinju profesional ya, itu kan syaratnya setahu gue sih ya, kalau Iya, salah iya. itu kan lu medical record lu harus benar-benar ditunjukin, dianalisa sampai akhirnya keluar Betul. izin gitu. Jangan sampai udah zaman-zaman dulu kan sempet tuh kita ngalamin gelar tinju di TV-TV swasta yang banyak yang Ada yang meninggal. di atas ring gitu. Nah, ini kalau selebritis itu yang ngawasin siapa sih Nah, jadinya? makanya jadi ya harusnya mereka tuh punya aturan yang baku ya soal ini ya. Jadi nggak bisa aturannya tuh abu-abu gitu loh. Karena tinju profesional bukan, tinju amatir juga bukan. Iya, makanya mereka kan nggak jelas gitu, aturan abu-abu tuh kan nggak bisa gitu. Jadi mau ngikut yang mana gitu ya. Makanya tadi saya bilang bahwa badan tinju nggak perlu gitu loh, sampai rame-rame banget tapi nggak produktif. Setuju kan? Berarti kita badan tinju tuh nggak perlu rame-rame banget tapi nggak produktif. Tapi mereka harus kuat secara regulasi. Karena apa? Karena ini olahraga beresiko, tetap olahraga yang ada resikonya. Jadi resikonya cukup besar gitu ya. Jadi mereka juga harus keras. Mereka pun harus tegas. Jangan. Atau ada nggak sih petinju misalnya pembalap kan lu harus punya kartu izin membalap, SIM balapnya gitu. Kalau tinju mesti ada juga kan? License-nya. Ya harusnya ada gitu loh. Supaya itu yang bisa menjadi Rambu ya. rambu gitu loh. Sekarang gini, tiba-tiba ada yang kemarin datang ngomong sama gua tuh. Dia ngomong, gua pengen tinju nih, pengen pengen tanding gitu. Tapi dia bukan petinju. Belum latihan. Terus habis itu Modalnya ahli. Terus gua lagi sama ada pelatih tinju salah satu gym, dia bilang, "Oh, bisa. Bisa apa gitu loh. Selama 3 bulan ngelatih orang tinju untuk bisa main ke atas ring. Terus apa? Gitu loh. Kalau sampai terjadi apa-apa, siapa yang mau tanggung? Oh, itu banyak ya kayak gitu sekarang ya. Banyak. Karena apa? Karena ngelihatnya bahwa ya kan sekarang banyak influencer fight itu ya. Jadi mereka merasa bahwa semua bisa jadi petinju. Mesti diingat, tidak semua orang bisa jadi petinju. Nah, Tuh yang harus dianalisa. Semua orang bisa berantem, tapi nggak semua orang bisa jadi petinju. Jadi jangan latihan 1-2 bulan, 3 bulan, udah gitu ngerasa bahwa diri sebagai petinju. dan faktanya sampai hari ini kalau kita ngomongin tinju profesional ya cuma ada Daud sama Ongen aja namanya yang muncul itu lagi gitu. Iya, tapi petinju profesional ini kan banyak sebetulnya. Banyak, cuman mereka ini orang-orang yang terlatih. Mesti diingat ya, bahasanya mereka ini orang-orang yang terlatih. Hidupnya didedikasikan buat itu. Bukan tiba-tiba baru kenal tinju terus tanding terus yang terlatih aja gua kadang-kadang sebagai sampai petinju. meninggal di atas ring ya. Itu. Saya cuman khawatir kalau tidak ada badan yang benar-benar keras soal ini, jangan sampai amit-amit, jangan sampai ada korban. Kenapa? Yang rugi bukan cuman mereka-mereka, enggak. Yang rugi kita semua. Tapi tadi Kang, balik lagi nih soal petinju profesional itu kan tadi katakanlah banyak, tapi kan yang namanya mencuat mungkin hanya 1-2 gitu. Itu kenapa sih? Apakah karena memang event yang nggak ada buat memunculkan dari amatir ke profesional, atau memang sekarang itu orang cuma mentingin hype-nya aja gitu, kayak tadi tinju-tinju selebritis atau apa gitu. Ya, tinju selebritis itu bagus untuk ngebentuk hype ya. Tapi juga mesti bisa membantu tinju profesional. Kenapa? Karena bukan karena saya di tinju profesional, bukan, tapi karena supaya teman-teman dari dunia tinju, teman-teman atlet itu dapat kesempatan juga yang sama besarnya untuk mereka berprestasi. Semakin banyak acara tinju profesional, semakin kita bisa ngelihat siapa sih calon-calon yang kuat, karena mereka dapat kesempatan buat naik ring kan, dapat kesempatan buat membuktikan diri gitu. Nah, jadi maksudnya kalau ditanya kenapa cuma dikit, ya karena acaranya juga mungkin memang belum sebanyak itu juga gitu. Kalau dulu kita punya acara reguler kan di TV nasional gitu. Sekarang kan kita mungkin udah switching gitu ya, acaranya jadi pindahlah ke misalnya ke platform-platform sosial media atau apa gitu. Tapi tetap harus dibuat yang konsisten, yang reguler. Dan memang sudah ada juga ya sekarang yang mulai membuat reguler. Jadi ya baguslah, itu awal untuk. Tapi pertanyaan berikutnya gini bro, maksud gue tinju profesional nih, petinju profesional. Tapi kan untuk bisa dapat seorang petinju profesional nih harus ada basicnya yang bagus dong. Ya. Kalau ngomong tinju nih, koreksi lagi kalau salah nih.
untuk jadi petinju profesional yang bagus biasanya dia pasti punya basic tinju amatir yang bagus juga. Betul. Nah, sekarang tadi lu bilang event tinju profesional udah makin banyak. Tapi pertanyaan gue, untuk Amatirnya. menyuplai petinju profesional yang baik, kan harus dimulai dari amatirnya dulu nih. Betul. Nah, amatir kan dasar, benar-benar dasar nih, Iya. bro. Di Indonesia, Ada nggak apa tinju amatir sekarang? event Apa yang sekarang? reguler ya? Piala Presiden, sabuk, apa tuh dulu? Iya, Piala Presiden beneran. iya. Dulu kan jadi salah satu kejuaraan tinju amatir bergengsi. Bergengsi, kan, ya. juara di situ lu pasti akan naik, Iya, Kak. iya. Karena semua nama-nama petinju tahun jebot, Iya. tahun jebot. Pasti berawalnya dari kejuaraan tinju amatir itu, kan? Bahkan Boy Bolang juga dari situ ya dulu ya. Iya, Samsul Anwar, Pino Hamzah Anwar ya Bahari, dari Elias Pika. amatir. Waktu itu juga kan katanya Thomas Hearns juga masih dari amatir. Waktu itu masih di amatir. Dan dari petinju luar juga tampil di Iya, kejuaraan iya. tinju Iya. Piala Presiden kalau nggak salah ya. Karena amatir itu kan ngebangun kemampuannya mereka. Mereka sering bermain, mereka sering bertanding, mereka mendapat pengalaman besar tuh di amatir. Baru setelah itu ketika mereka ngerasa udah selesai di amatir, mereka pindah ke pro. Jadi itu sebetulnya salah satu tahap untuk naik ke pro gitu ya. Rantainya begitu Rantainya ya. selalu begitu. Jadi Tapi memang sekarang amatirnya nih kosong nih. Nah, Gimana tuh, bro? pertanyaan itu kan kalau diajukan ke gua gitu ya, karena Sebagai kan promotor. sebagai promotor, gua tidak bermain di ranah itu gitu ya. Tapi harapan lo lah Tapi dengan segala harapan macam gua- rantai itu. Kalau tidak ada amatir yang bagus, lupain yang namanya tinju pro. Kalau nggak ada amatir yang ya, kita tidak bisa menyuplai petinju-petinju bagus dari amatir, lupain tinju pro. Karena semua dasarnya dari sana. Kemampuan tekniknya itu dimulai dari sana. Jadi kalau kita ngomongin tinju pro bikin acara sebanyak mungkin, tapi nggak ada yang bibit-bibit yang dikirim, ya terus gimana mau bikin pertandingan berkualitas gitu loh. Berarti sebenarnya bersinggungan juga kepentingannya promotor dengan keberadaan Iya, tinju iya, amatir iya. ya. Kalau Mungkin kita- lo berminat bikin kejuaraan tinju Iya. amatir? Atau itu tugasnya federasi tinju kayak organisasi-organisasi Iya dong. Pertina. Kita kan bagi-bagi tugas. Kalau semua kita yang pikirin pusing juga. Kalau lo gabung ke Pertina? Udah ada orangnya kan. Mungkin bisa ditanya kepada orang-orangnya gitu. Tapi buat gua intinya dimanapun startnya itu dari amatir. Soal dia berapa lama di amatir itu lain soal. Ada yang bentar, ada yang memang lama banget di amatirnya. Ya itu kan pilihan mereka ya. Nah, sekarang ini kan yang ada di level profesional yang masih aktif ya. Yang kita tahu nih, yang awam tahu mungkin Daud Yordan yang usianya udah 37 tahun. Dan ada di bawahnya nih, Ongen Satmosiwi ya. Ya. Tapi setelah Ongen, dengan kondisi yang tadi Kang Tira cerita, Lu udah nemu lagi belum, bro, penggantinya? gimana tuh setelah Ongen ada lagi kan nih bibit-bibit lainnya nih? Iya, jadi Atau nggak gini, sorry, diubah pertanyaannya. Iya. Karena amatir sekarang minim, lu nyari bibit Nah, tinju iya. profesional gimana? Insting Ya, lagi? ya gue percaya insting gue, tapi insting gue itu kan Atau main ke sasana-sasana? bukan tiba-tiba datang terus habis itu lihat orang berantem di jalan terus habis itu gue tunjuk, itu kan nggak gitu. Jadi insting gue itu bekerja atas kemampuan teknis mereka memang sudah terbangun. Berarti lu ke sasana-sasana nih ngeliat. Iya, sebetulnya kalau ke sasana mungkin aja ya itu dilakukan ya, terutama apalagi kejuaraan tinju amatir harus kita lihat sih siapa aja yang punya potensi, dan ada beberapa yang punya potensi kok, punya potensi. Cuman kalau ditanya, balik lagi pertanyaannya, Daud, Ongen terus siapa? Gue mesti kasih tahu dulu karena gue tuh bekerja berdasarkan naluri gue. Kalau naluri gue bilang ini orangnya, jadi ini orangnya. Tapi kalau misalnya gue belum ketemu, mau ditanyain, mau dipaksa kayak gimana, gue nggak bisa maksa-maksain. Ya kira-kira ini bisa lah, tapi masih begini. Nggak ada gitu tuh. Jadi sekarang belum ketemu nih? Belum ketemu. Tapi kalau naluri ini kan subjektif ya. Ya. Ini punten nih, tanpa tetap bukannya tidak menghormati background ya. Kalau kita lihat dulu Boy Bolang itu kan dulunya juga petinju. Ya. Daniel Daniel Bahari. Pino semuanya petinju gitu. Kakaknya Pino juga petinju gitu sampai akhirnya dia jadi promotor gitu. Naluri seorang Tira yang basicnya adalah seni rupa untuk melihat wah ini kayaknya petinju setelah Ongen nih gitu. Itu apa nih pertimbangannya itu apa? Selain naluri kan pasti ada penilaian kan? Ya, memang ketika saya melihat Ongen, yang paling pertama saya lihat adalah secara teknik ya. Teknik ya, kita walaupun bukan petinju juga bukan berarti kita juga
nggak ngerti-ngerti amat gitu tentang teknik, ya tahu lah gitu ya tentang teknik. Terus kita tahu gimana cara dia bergerak di atas ring, menguasai ring. Kita bisa tahu bahwa ini orang yang sangat enjoy nggak sih dia dengan Footwork gitu ya. dengan tipe permainannya. Kita bisa ngerasain gitu, oh ini kelihatannya dia lebih effortless dibanding yang lain. Kasarnya mungkin yang lain butuh waktu agak lebih panjang, dia bisa menerapkan itu dengan waktu yang lebih pendek. Itu kan efisiensi waktunya juga kan. Nah terus yang terakhir adalah yang paling orang nggak pernah tahu adalah karakter. Itu penting banget buat saya, karakter. Kenapa? Karakter itu tuh kita ini akan bekerja sama dalam waktu lama loh. Karakter / attitude. Ya, itu. Jadi kita tahu akan bekerja lama dan mungkin dalam kondisi yang naik turun. Dia kan kita nggak akan bekerja hanya dalam ketika dia menang kan. Ketika dia kalah pun kita masih partnernya dia gitu loh. Jadi terbukti ketika Daud kalah di Manchester ya, tetap sama Empro ya. Tetap sama kita dan kalah ya kalah buat kita. Ya hari itu kita kalah. Ya terus masa mau menang terus masa mau berhenti udah karena kalah kan nggak juga. Ya ada waktunya kita sedih, ada waktunya kita bangkit lagi gitu kan. Nah, itu yang saya lihat gitu loh. Seorang Ongen ini punya karakter seperti apa? Seorang Daud ini punya karakter seperti apa? Dan ini jadi bahan diskusi saya sama Daud terus sama Ongen bahwa oh kita nih mesti ketika Ongen menang kemarin di pertandingan terakhir lawan petinju Filipina, oh semua orang kan kayak mengangkat Ongen kan. Saya bilang, yang paling susah itu bukan hanya menerima kekalahan, menerima kemenangan juga susah gitu loh. Tapi bener loh, kalau ngomongin soal Daud ya, buat gue nih, Daud itu kayak lebih dari seorang petinju gitu. Betul. Tahun lalu kita liputan panjang sama Daud, Daudnya nggak ada tuh mas. Dia lagi di Pontianak, gue di Kayong. Tiba-tiba ada beberapa orang datang ke Sasana, bukan petinju, bukan apa, dia mau minta tolong. Saya mau minta tolong ke Bang Daud, saya mau pindah kerja, mau minta rekomendasi. Gue bilang, emang hubungannya apa sama Daud? Ternyata Daud itu setokoh itu di sana gitu. Seberpengaruh itu di sana sehingga orang-orang tuh mengandalkan dia untuk hal-hal di luar olahraga gitu. Iya, memang Dia jadi senator kan sekarang. Iya, saat itu belum. Saat itu belum. Ya memang harus diakui sih ya, hubungan saya sama Daud itu udah bukan lagi sebagai promotor dan petinju gitu. Jadi ketika ini saya mesti ceritain juga. Jadi ketika sebelum 2020 Daud itu udah ngomong ketertarikannya untuk turun ke politik. Terus saya bilang, waktu itu sampai sama Bang Okto ya, bilang bahwa jangan dulu lah, kan kamu masih milik seluruh masyarakat Indonesia. Jadi tetap aja dijaga di situ gitu. Pas 2020 COVID, akhirnya Daud bilang bahwa dia akan maju untuk pemilihan tahun 2024. Saya waktu itu udah ngelihat bahwa oh ya ini mungkin udah waktunya. Tapi kan balik lagi kan nggak ada pertandingan. Jadi akhirnya saya berusaha untuk mendukung dia dengan cara membuat pertandingan. Kenapa? Saya ngelihat bahwa Daud ketika saya ngomong sama dia, saya ini bukan sekali dua kali lah ngomong sama orang politik ya. Jadi udah sering juga gitu. Tapi ketika saya ngomong sama dia itu fokusnya hanya ke daerahnya. Kenapa sih fokusnya ke daerah? Saya tanya, kenapa fokusnya ke daerah sih, bro? Terus dia bilang, bro tahu nggak bahwa listrik di tempat saya itu baru masuk dari tahun berapa gitu. Yang ketika orang lain udah ngomongin macam-macam, dia malah ngomongin listrik yang kebagian kadang nyala kadang enggak gitu. Orang udah pada ke bulan. Betul. Itu bahasa dia tuh, orang udah pada ke bulan, kita masih ngomongin soal listrik hari ini nyala apa enggak gitu. Jadi buat saya ini penting, ini orang penting. Dia bukan hanya sekedar atlet, dia bukan hanya sebagai atlet tinju, tapi dia akan menjadi orang yang memberikan suara terhadap keadaan daerah, dan dia konsisten bahwa gue tinggal di sini, ini masalah kendala yang gue alami sehari-hari, dan semua Indonesia harus tahu karena gue itu bisa menyuarakan itu. Ya kita hidup kan semua enak di sini, semua nggak ada masalah, listrik nyala terus segala macam. Kalau saya mau ngobrol WhatsAppan video call sama Ongen sama Daud kalau lagi persiapan di sana, kadang-kadang mati, ngomongnya mukanya gelap, Ongen cuma kelihatan giginya doang gitu. Karena gelap banget kan malam kan. Jadi buat saya itu problem gitu loh. Dan Daud mau gitu memberikan perhatiannya terhadap daerah.
Dan saya juga berharap dari Ongen begitu. Dia kan asalnya dari Ambon kan. Dari Pulau Buru. Pulau ya? Buru kan. Saya selalu berharap petinju saya itu bukan hanya sekedar bertinju, tapi mereka juga bisa memberikan sesuatu untuk daerahnya. Dan Daud itu kemarin di pemilihan DPD dia peraih suara terbanyak se-Kalimantan. 500.000 lebih suaranya. Tapi lo bantuin nggak bro? Pas usaha dia terjun ke politik, lo kan promotor nih, bantuin tinjunya kan. Iya. Nah pas dia ke politik, lo ikut bantu juga lagi Tugas tim sesnya kali. tugas gua itu justru dimulai sebelum itu. Ketika Daud pada saat itu membutuhkan eksistensinya dalam dunia supaya namanya tetap ada, itu pada saat fase paling susah sebetulnya buat kita karena itu kan waktu itu lagi COVID kan. Itu fase paling susah. Tapi itu yang membuat saya mesti membuat pertandingan apapun rintangannya pada saat itu. Jadi saya pindahin itu ke mana namanya, ke Thailand, dan saya tetap buat. Buat saya itu tugas saya di situ. Setelah Tim ses itu dengan cara yang lain lah ya. iya, maksudnya saya membantu dia untuk bisa tetap eksis di dalam dunia tinju. Itu tugas saya soalnya. Tugas dia di politik itu tugas kerjaannya dia. Saya nggak ikut-ikutan ke sana. Jadi waktu itu sudah kita lakukan. Setelah itu dia pamit. Setelah acara di Balai Sarbini, habis itu dia pamit, dia bilang saya mau fokus ke pemilihan saya. Politik. Itu setelah lawan Panjautok ya. Panjautok. Jadi akhirnya udah oke, kita stop dulu. Dan memang waktu itu kondisi tinju juga ya bener-bener turun banget ya. Baru habis itu muncullah itu yang muda-muda bikin celebrity fight ya. Jadi akhirnya ya udah mulai naik kembali gitu kan. Tapi menariknya nih, setelah kemarin Daud menang KO di ronde 9 lawan Carrizo itu, mulai nih ada wacana nih. Ini entah wacana atau memang sudah pasti ya. Kang Tira banyak ditanya nih sama wartawan. Betul nggak sih abis ini Daud Yordan akan melawan Pac-Man, Manny Pacquiao? Gini dong. Itu game. Oh, iya, Lawan bener. senator fight. Jadi sesama senator akan diaduin nih dalam eksibisi tinju ini. Wah, Ini tapi seru wacana tuh. atau gimmick Kalau atau kejadian seru tuh. Enggak, sebetulnya jadi kalau dibilang gimmicknya juga. Jadi memang itu idenya seperti itu. Karena kan hanya dua senator ya yang ada dari tinju itu. Kebetulan Pacquiao dan Daud gitu. Jadi buat kita ini bisa jadi sangat menarik. Ini bisa menyuarakan banyak hal gitu loh, bahwa hal yang pertama adalah bahwa seorang atlet tinju nggak berhenti karirnya hanya sebagai atlet tinju. Ini kan jadi sesuatu gambaran buat masyarakat luas kan, bahwa seorang Manny Pacquiao bisa seperti itu, seorang Daud Yordan bisa seperti itu. Jadi menjadi inspirasi buat orang-orang lain sebetulnya, bahwa ketika karena kan Gimmicknya banyak lah ya, gimmicknya benar, bisa jadi diulik ya. banyak yang jadi kalau dibilang bahwa dari sisi hiburan ya memang hiburan, tapi pesannya lebih dari sekedar hiburan aja gitu, bahwa pesannya bahwa ini loh dua negara ini yang di mana di Asia Tenggara bisa menghasilkan petinju besar dan dia juga menjadi senator. ini udah dimulai nih hubungannya nih. Komunikasi sudah dimulai belum nih? Ya sudah mulai berkomunikasi. Jadi nih berarti ya. Jadi ya, Pac-Man lawan Chino di boxing Manny Ya senator. didoakan Pacquiao. aja, didoakan aja lah. Semoga lancar ya. Bayar berapa tuh Pac-Man bro? Kalau jadi. Nah, itu dia tuh. Mungkin bisa ditanyakan ke Pac-Man-nya aja. Tapi tadi ya balik lagi ke pertanyaan Mas Angga di awal nih, bahwa bisnis tinju ini, kepromotoran ini bisnis yang mahal ya. Tadi saya sempat baca nih, dulu Boy Bolang waktu mau ngadain pertandingan lawan si Thomas Americo aja rugi 200 juta tahun 80-an awal gitu. Artinya kayak pertandingan kemarin deh itu berarti lumayan ya. Budget yang Lumayan. Memang apa ya? Ya itu harga ya industri ini kan memang selalu harus ada tokoh ya. Selalu harus ada ikon. Kita punya ikon kan saat ini Daud Yordan. Sama Ongen. Itu yang mewakili bahwa tinju pro itu masih ada gitu loh di sini. Jadi kalau kita bilang bahwa mahal, ya mahal. Tapi untuk membiarkan tinju pro menjadi tenggelam, ya kita pun nggak rela gitu. Jadi itu bayaran yang memang kita mesti. Oke, kalau gitu kita tungguin ya
event-event tinju profesional dunia lainnya, apalagi kalau Pac-Man lawan Pacquiao Pac-Man lawan Pacquiao jadi dia juga dong. Kayak Daud lawan Jordan. lawan Gino. Kayak Daud lawan Jordan gitu ya. Daud lawan Jordan. Tapi lo sebagai promotor ada nggak sih apa ya, mimpi atau ambisi lo, wah gue sebagai promotor gue harus bikin sesuatu. Atau itu mungkin akan jadi the last dance-nya nanti, karena kan sekarang udah ada Celos, udah ada Sultan, promotor-promotor muda gitu ya. Selalu ya, buat gue tuh suka yang namanya kompetisi secara sehat ya. Kompetisi secara sehat, harus ditekankan secara sehat. Jadi adalah kita beradu kualitas, kita beradu ide, kita beradu konsep, kita beradu eksekusinya seperti apa. Jadi kalau ditanya ada nggak cita-cita atau ada keinginan? Ada. Ya mungkin kalau misalnya bisa bikin Daud melawan Manny ya, itu menjadi salah satu pencapaian juga ya. Karena tiap kali bikin apapun, gue ngerasa bahwa ini harus berbeda deh sama sebelumnya deh, gitu. Kayak sebelumnya misalnya di Jakarta, berikutnya di Pontianak. Terus habis itu kita mikir lagi, mau bikin apa lagi nih, gitu kan. Tapi gini bro, kalau sebagai promotor ini kan business oriented ya, money oriented lah. Kita kan dari tadi ngomong soal nasionalisme nih. Yes. Tira sebagai promotor dengan Daud Yordan dan Ongen ada rasa nasionalisme di situ. Ya. Tapi kalau dari segi bisnis kan promotor lo nggak harus mempromotori petinju Indonesia gitu. Mungkin itu kali lo gue mempromotori petinju dari luar. Bukannya memang gitu. udah pernah ya? Atau Dari Singapura ya, kalau mungkin salah dulu. Ya. ada nggak rencana ke situ yang benar-benar ya lo secara bisnis ini menguntungkan nih kalau gue pegang petinju ini dari luar walaupun bukan petinju Indonesia gitu. Bukan nggak mau ya, enggak ya. Bukan nggak mau. Cuman kan saat ini petinju kita pun banyak yang masih belum terekspos gitu loh. Saya pikir itu bisa dilakukan kalau udah kayak di Amerika gitu ya, yang jumlahnya banyak, Meksiko segala macam jumlahnya banyak. Ini yang kita aja saat ini figurnya baru 2 gitu loh, masih di bawah 5 gitu. Kecuali kalau kita udah punya 20 gitu, itu beda cerita ya. Kita mau lihat keluar. Jadi pertanyaan itu jawabannya adalah saat ini kita pun masih belum bisa memaksimalkan potensi yang ada di sini gitu. Jadi ya kita maksimalin dulu lah yang ada di sini gitu loh. Fokus dulu di sini. Iya, gitu. PR masih banyak ya. PR masih banyak banget. Makanya itu yang muda-muda harus tetap biar gimana bikin unsur hiburan tapi tetap ada, pikirin lah yang namanya petinju-petinju profesional. Oke. Mereka hidup di sini, mereka menghabiskan waktunya di olahraga ini, totalitas di olahraga ini, mereka harus dapat penghargaan, mereka harus dapat kesempatan gitu loh. Jangan yang selebriti bayarannya lebih mahal daripada petinju profesional nih. Ya kalau kita hitung bisnis-bisnisnya mungkin bisa begitu ya, tapi kan ini kan balik lagi bukan hanya soal bisnis, ada soal hal-hal yang di luar dari bisnis yang mesti kita pikirin juga gitu loh. Bahwa ya kan sedih juga kalau kita lihat bahwa yang mereka ini nggak dapat kesempatan sama besarnya gitu loh. Ya saya bisa dibilang mewakili mereka karena saat ini mungkin cuman kita Empro yang masih yang masih konsisten di tinju profesional. Oke lah, ini udah mau sejam nih Mas Angga nih. Tadi kita lihat banyak banget ya, masih ada PR yang banyak soal siapa lagi petinju-petinju profesional berikutnya. Ada juga yang kita tungguin nih, pertandingan dunia lainnya. Nonton sih gue kalau Daud Yordan lawan Manny Pacquiao, nonton sih. Apalagi lu udah pernah wawancara Manny Pacquiao ya. Kalau gue nonton, gue ikut nonton juga boleh. Selama ini gue nontonin penonton. Jadi promotor bukan lu dong. Iya, jadi kalau gue bikin pertandingan, jadi kan memang pertandingan kan itu kan lu ngeliat, lu kan bikin pertandingan ya lu lihat orang yang lagi nonton dong. Kalau ikutan nonton kan aneh juga. Oke, kalau gitu kita tungguin Thank you. gebrakan Empro selanjutnya, Kang Tira. Semoga semakin banyak lagi event-event berkualitas kayak di Pontianak kemarin. Kita nungguin banget. Seneng loh nungguin event tinju kayak zaman dulu kan kita bisa nonton seminggu sekali ya. Kita ini nungguinnya 2 tahun. Iya. Untuk lihat lagi Daud Yordan tanding di atas ring gitu. Mudah-mudahan senang ya kemarin ya. Seneng banget.
Kaosnya sih seneng. Atmosfer. Kamu nggak datang ya? Ya itu pertanyaannya, betul. Soalnya saya baru pulang dari Paris. Oke. Iya. Kelas nih. Iya. Oke, kalau gitu. Oke. Sampai ketemu lagi. Thank you. Terima kasih Rika. Gustian Tira Thank you lagi. ya. Thank you. Bro Tira. Mas Angga. Sehat-sehat ya. Thank you. Oke, Sama-sama. tadi lu yang buka, Lu yang sekarang lu yang tutup. sekarang. Hah? Yang buka sekarang. Oke, kalau gitu tadi kita sudah ngobrol-ngobrol panjang sama Gustian Tiralandi, Direktur Utama dari M-Pro Internasional. Kita akan tunggu lagi nih, siapa tamu-tamu podcast Si Paling Sport CNN Indonesia berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.